Elektabilitas calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, terus mengalami penurunan cukup signifikan sejak Mei 2023. Deklarasi resmi pencapresan oleh PDIP tidak mampu mengerem terjun bebas grafik elektabilitasnya. Untuk kasus ini, sepertinya PDIP harus menunjuk hidung sendiri sebagai biang keladi. Penyematan secara terbuka dan berulang kali frase petugas partai kepada Ganjar, justru berkonotasi negatif di mata publik. Pernyataan Megawati yang memperingatkannya untuk mengakui diri sebagai petugas partai, menjatuhkan citra Ganjar ke bawah level pemimpin yang diharapkan Indonesia. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Mengesankan Ganjar lebih sebagai boneka partai, bonekanya Megawati. Hal yang memunculkan kekhawatiran publik pada akhirnya Ganjar akan didikte PDIP saat menentukan kebijakan dan memilih para pembantu strategisnya kelak. Apalagi tersiar kabar, untuk mendapatkan restu pencapresan, Ganjar harus menekan kontrak politik yang memberi kewenangan partai menentukan kedudukan menteri dan jabatan strategis lainnya. Relawan pendukung Ganjar pun telah dibuat kecewa dan patah semangat, saat dalam pidato 2 Juni 2023, Megawati menyatakan bahwa yang memenangkan capres bukanlah relawan, melainkan partai politik. Mereka kan suka relawan, jadi ya suka rela. Yang dilanjutkan pembentukan tim relawan baru pemenangan Ganjar, di bawah kontrol partai. Relawan yang sudah bekerja jauh sebelum Ganjar dideklarasikan, tentu saja merasa direndahkan dan disepelekan. Keinginan PDIP mengendalikan secara terpusat setiap aktivitas kampanye Ganjar, membuat banyak relawan mundur teratur. Sebagian diantaranya mengalihkan dukungan kepada capres yang lain, dan sebagian lagi bersikap menunggu arahan Jokowi. Sebagai satu-satunya partai politik yang melampaui presidensial threshold, kali ini PDIP overconfident dalam pencapresan Ganjar. PDI ini 20% thresholdnya lolos. Bukan ngotot-ngotot. Kita ini bisa nyalonkan udah gitu. Mereka terkesan tidak membutuhkan lagi dukungan pihak lain. Bergerak di kalangan internal, dan tidak memperlihatkan adanya upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Sikap yang dinilai arogan, sehingga membuat jengah partai lain untuk juga mendekati. PDIP dan Ganjar bergerak sendiri. Relawan yang dibentuk di berbagai daerah dibuat berimpit dengan struktur kepengurusan partai. 3 partai yang belakangan ikut bergabung, P3, Perindo dan Hanura, terkesan sekedar menjadi pelengkap. PSI, yang telah bergerak mengusung Ganjar dan mengkampanyekan dukungannya secara terbuka, jauh sebelum dideklarasikan partainya sendiri, malah sama sekali tidak diperhitungkan. Hah? Lu masa aku dipasang ke karo PSI ki sapa? PSSI kali. Sikap dan strategi yang diterapkan PDIP tersebut, pada gilirannya perlahan menjauhkan Ganjar dari jangkauan para pendukungnya, yang mayoritas merupakan loyalis Jokowi. Citra Ganjar sebelumnya yang terasosiasi dengan Jokowi, bahkan sempat digadang-gadang sebagai penerusnya, mulai tergerus dan terkikis. Perubahan sikap Jokowi terhadap Ganjar, sebenarnya sudah mulai terbaca publik menyusul penyikapan berbeda keduanya, menyangkut penyelenggaraan Piala Dunia U20. Saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Sejak itu, Jokowi terlihat tidak sepenuh hati mendukungnya. Ketidaktegasan dukungan untuk Ganjar kembali diperlihatkannya, saat ribuan relawannya berkumpul dalam musyawarah rakyat menunggu komando dukungan. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Jokowi malah meminta para relawan untuk mendengarkan kembali aspirasi rakyat Dan
berani, pemberani demi rakyat. Puncaknya terjadi saat koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar dan PAN-P3, melebur bersama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB, untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Koalisi besar dua partai nasionalis, urutan 2 dan 3 partai pemenang pemilu 2019 ditambah 2 partai berbasis Islam, yang merepresentasikan NU dan Muhammadiyah. Dan mereka mengklaim, berhimpun atas restu dan tegak lurus dengan visi Jokowi. Kekuatan dan amunisi baru yang diprediksi potensial, melempangkan jalan bagi kemenangan Prabowo, dan melibas kekuatan koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ia akan menjadi magnet dukungan, dan amunisi besar baru bagi Prabowo Subianto. Konstelasi politik yang harusnya membuat PDIP mulai memikirkan strategi baru pemenangan Ganjar, setelah sekian lama tetap bergeming, mempertahankan cara yang terkesan arogan, rigid dan cenderung eksklusif. Menarik ke belakang kemenangan dalam Pilpres 2014, sebagai komparasi kondisi serupa yang berhasil dimenangkan, cukup beresiko dan bisa berujung fatal. Kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Dua hal tersebut adalah dua kondisi yang berbeda. Saat itu, PDIP adalah sebuah kekuatan oposisi yang konsisten, dan menjadi kanalisasi keresahan masyarakat. Kader-kader partai berinteraksi dengan semua elemen masyarakat, untuk mengimbangi kekuatan pemerintah yang sedang berkuasa. Kemunculan Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat biasa, disambut euforia sebagai representasi keresahan masyarakat. Orkestrasi berbagai kekuatan, pada akhirnya berhasil memenangkan Jokowi saat itu. Saat kekuatan partai politik sangat minim, gerakan masyarakat sipil serentak mendukungnya, dimotori gerakan relawan yang muncul secara organik maupun dimobilisasi. Sementara PDIP saat ini adalah partai penguasa pemenang beruntun di 2 pemilu, yang harus berhadapan dengan kekuatan oposisi, di mana keresahan masyarakat berimpit di dalamnya. Dan Ganjar saat ini, tidak seperti Jokowi dulu. Ia muncul menjadi sosok yang diperhitungkan, menyusul sinyal dukungan yang diberikan Jokowi, jauh sebelum dideklarasikan partai. Lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua, lah ini mikir rakyat ini. Hal mana dianggap sebagai langkah offside oleh Megawati, dan sekaligus menandai awal kerenggangan hubungan keduanya. Sebagian besar pendukung Ganjar, merupakan relawan dan loyalis Jokowi, yang memberikan dukungannya mengikuti arah dan komando Jokowi. Mereka akan serentak putar haluan saat diperintahkan. Berbagai situasi memang sedang tidak berpihak saat ini. Banyak kondisi tidak menguntungkan tanpa terduga terjadi. Masih ada waktu untuk memperbaiki strategi. Yang pasti, rakyat bosan dengan gaya kepemimpinan yang cenderung kaku, formal, normatif dan elitis. Rakyat membutuhkan pemimpin yang apa adanya, sederhana. Pemimpin yang merakyat, tidak berjarak dengan rakyat. Belum terlambat untuk mengubah cara. Glorifikasi sejarah dan tradisi lama, hanya laku untuk kalangan tua. Ia akan menabrak ide dan pola hidup kaum muda, mayoritas pemilih dan penentu siapa pemimpin kita nanti. Akan semakin menjauhkan mereka. Jangan nafikan kekuatan Jokowi. Kehilangan Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko, tak akan sebanding kehilangan dukungan Jokowi. Ia bisa menghadiahi Ganjar kartu mati. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.